Kiai Soleh ini dia juga agama Islam, tatarannya sudah baik, sangat tinggi, tapi juga tidak meninggalkan tentang budaya Jawa yang sudah diajarkan oleh para sunnah dan wali yang dahulu. Ini yang ingin saya tanyakan tentang makna yang terkandung dalam tembang Dadang Kulo itu, yang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detailnya. Itu dulu kok bisa seperti ini kan mungkin bisa dikaitkan juga dengan kehidupan yang sekarang. Nanti mohon penjelasannya oleh Mbah Yang Soleh. Kita simak semuanya, semoga nanti bermanfaat. Monggo Mbah Soleh, Mbah Yang Soleh untuk dibahas tentang Dadang Kulo ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Dandang Gulo yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang dulu, para wali dahulu, berkaitan dengan Dandang Gulo. Ini saya utarakan, sementara nanti artinya saya sampaikan. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luput ing lara, luput bilai kabeh. Yen setan datang purun panaluhan, lan ana wani miwah panggawe ana gunane wong luput. Geniang yen temahan tirta malih abdoh tanpa pindah mami guna duduban sirna. Nah, ini yang dikatakan Dandang Gulo ana kidung rumeksa ing wengi. Jadi kalau kita simak, kita maknani, saat ini berkaitan dengan adanya virus corona yang muncul hari-hari ini, ana kidung rumeksa ing wengi. Kalau kita simak dan kita pelajari, kita ikatkan dengan suasana di dunia saat ini. Kalau semua orang setiap malam, kalau dulu namanya Toto, kalau sekarang betapa, kalau sekarang namanya doa. Kalau keadaan dunia sudah seperti ini, semua manusia harus kembali melihat situasi ajaran warisan zaman wali, yaitu setiap malam kita di samping pencegahan tentang virus corona, lebih baik kita kalau sudah ada suasana namanya lockdown, harus di rumah, itu setiap malam harus ritual. Kalau orang Jawa itu ritual, kalau orang Islam itu berdoa di rumah setiap malam, diawali dengan sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tahajud. Itu berdoa. Maka di sini ana kidung rumeksa ing wengi, teguh hayu luput ing lara. Kalau kita ini selalu berdoa setiap malam, apapun yang dibaca doanya, insya Allah akan teguh hayu luput ing lara. Jadi tidak akan virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Teguh hayu luput ing lara. Jadi tidak bisa masuk virus itu masuk dalam pori-pori hati manusia, karena manusia selalu diimpus dengan bacaan-bacaan dunia, ayat-ayat Quran. Apapun ayat yang dibaca. Jadi bisa teguh hayu luput ing lara. Ini jin setan datang purun, artinya kalau kita mau berdoa setiap malam, jin setan pun tidak mau menggoda kita dan tidak mau masuk dalam wilayah kita, tubuh kita. Tidak mau.
Mulane di sini jin setan datan purun. Panelukan tan ono wani. Jadi semua jin dan setan, nafsu-nafsu atau penyakit-penyakit itu kita telukkan semua, kita taklukkan dengan doa ini, dengan sendirinya sudah takluk semua. Jadi tidak mau masuk. Kalau orang Jawa dulu, coro disejo ora teko, upama teko ora tumomo. Nah, ini kalau di Quran ayatnya waqul ja'al haqqa wa zaqal batil inal batil lakauna syauqau. Jadi kalau sudah ada orang yang benar-benar mau bertapa atau berdoa, itu disejo Allah seperti apapun, ada maling, ada rampok, ada penyakit, ada virus, semuanya tidak akan bisa masuk dalam tubuh manusia. Terlindungi ya istilahnya. Terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti ada tamengnya ya, ada bentengnya sendiri. Ini sebagai kalau di Quran itu ada ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'sainahum fahum la yubsirun. Di depan kita, di belakang kita, di samping kanan kita itu ada lapisan 7 lapis. Siapa itu? Kalau orang syariat itu namanya malaikat, kalau orang hakikat, orang ma'rifat itu Allah, innallaha ma'ana. Jadi Allah selalu beserta kita, menyamai kita dimanapun. Itu Allah beserta kita. Maka ada ayat yang di Indonesia kata-kata namanya Tuhan beserta kita. Jadi kalau sudah semua orang mau berdoa setiap malam paling tidak seminggu sekali, 1 bulan sekali berdoa soal hajat, tobat dan tahajud, semua akan hilang sendirinya. Tuh. Berarti ini ya sebenarnya hakikat dari lockdown itu, hakikatnya itu sebenarnya kalau menurut pemerintah memang harus berdiam diri di rumah, jangan melakukan aktivitas di luar. Tapi kalau dari segi agama hakikatnya itu seharusnya untuk berdoa di rumah, sholat malam. ya, kalau ya. Pagi mungkin ada sholat duha, Ya, itu waktu itu ya. Tujuannya Makanya lockdown itu sebenarnya seperti itu ya. Ya, jadi kita selalu diingatkan oleh Allah karena kita melalaikan perintah Allah. Banyak orang sebetulnya kalau menurut itbaq Nabi, Kanjeng Nabi pun waktu hidupnya itu sepanjang hidup selalu gantung wudu, bersuci. Ya. Makanya sekarang pemerintah masyarakat Indonesia diingatkan oleh Allah, sekarang harus cara pencegahan harus bersuci. Nah kalau orang Islam itu benar-benar melaksanakan perintah syariat dari Rasulullah, memang diwajibkan apapun yang kita kerjakan diawali dengan membaca bismillah dan diniati nawaitu wudu alirab il hadasil asbari. Tuh. Jadi kita harus suci, tidak hanya akan sholat aja, akan aktivitas apapun kita diawali dengan membaca bismillah dan wudu. Berarti nggak terbatas dengan cuci tangan saja, tapi kalau dalam ajaran Islam nabinya itu bahkan malah dengan berwudu itu malah lebih bagus. Ya, soalnya semua anggota tubuh itu. Makanya di sini jin setan datan penurun paneluan tan ono wani. Jadi kalau kita sudah sesuci, apalagi hanya virus, jin setan pun tidak mau menggoda kita, tidak boten purun dari mewah paneluan tan ono wani. Jadi semua kita taklukkan dengan sendirinya, kita tidak menaklukkan. Karena kita sudah wudu, sudah bersuci, semuanya akan kembali asal mulanya sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu ini suatu peringatan dari Allah. Dengan adanya corona, kita harus benar-benar berani tiap malam lockdown di rumah, berdoa di rumah. Insya Allah kita akan dijauhkan dari malapetaka yang namanya virus. Intinya untuk hidung gadang bulu tadi itu mengajarkan kita, ini kalau zaman dulu itu untuk istilahnya bisa dikatakan
ajian untuk menjaga diri itu Hmm. dari malapetaka, Ya, dari penjahat yang mau penjahat masuk yang masuk gitu. rumah. Nah, kalau sekarang yang dilawan virus, nah itu dengan Doa doa ini itu istilahnya bisa menutupi, melindungi ya diri kita mengelilingi kita. dari virus ini. Intinya bisa dikatakan sebenarnya dari lagu Dandang Gulo ini sudah diprediksi jauh-jauh hari sama Wali dulu. Wali itu untuk melockdown. Misalnya kalau di Dandang Gulo tadi yang di awal, untuk kita ini selalu diam di rumah untuk melakukan doa, tirakat untuk berdoa atau bertapa. Itu sudah diramalkan dari dulu, sudah diingatkan oleh wali. Jadi untuk lockdown itu sebenarnya sudah ada dari zaman wali, dari zaman Nabi pun sudah ada. Harus lockdown di rumah, kita harus sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunahnya. Bahkan untuk tidak hanya dengan cuci tangan, bahkan ini kalau ajaran Nabi ini bahkan dengan wudhu. Ya. Kalau batal langsung wudhu. Wudhu. Dengan seperti itu, nah, insya Allah kita semua bisa terhindar dari namanya virus corona, apalagi kalau di lingkup yang mungkin agak lebih lebar lagi, menghindarkan diri kita dari bahaya. Jadi cukup sekian hari ini sangat luar biasa ilmu sudah diinfokan kepada kita semua. Ini ilmu yang sangat luar biasa, apalagi untuk menyikapi yang namanya virus corona ini. Jadi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita mulai sekarang, kita mulai bertapa atau melakukan ritual sholat malam seperti itu untuk lockdownnya di rumah dan berwudu. Kita harus selalu berwudu. Mungkin terima kasih banyak untuk wejangan untuk hari ini. Nanti kita akan lanjut selanjutnya dengan pembahasan yang lebih jauh, lebih dalam lagi tentang budaya yang disangkut pautkan dengan Islam, bahkan untuk mencapai syariat tarekat makrifat. Nah, seperti itu. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.